Dia harus tiduran di samping saya, tiba-tiba saya bangun padahal saya sudah mati. Nah dia tuh teriaknya sebenarnya natural, takut, dan dia berlari gitu ke memang adegannya dia. Oke, film Anak Titipan Setan ini setnya di tahun 80 sampai 90. Ceritanya tentang pesugihan Jaran Penoleh. Pesugihan Jaran Penoleh itu adalah pesugihan yang tidak populer. Kenapa tidak populer dibanding kayak babi ngepet atau tuyul atau yang lain? Karena tumbalnya berat. Nanti ada deh di filmnya, tumbalnya berat. Kenapa itu jadi nggak populer? Tapi ini menarik karena dalam cerita ini Jaran Penoleh pesugihannya itu membuat satu keluarga yang latar belakangnya adalah juragan batik, membuat konflik keluarga itu bergulir sehingga tragedi-tragedi terjadi karena mereka sangat menyerahkan diri ke Jaran Penoleh untuk mencari kekayaan. Mereka sebenarnya pada saat cerita itu kan ceritanya ada tiga generasi termasuk yang paling kecil ini. Itu line up ini kita rancang pertama kalau untuk Ingrid memang kita set untuk karakter yang Giselle sebagai anaknya yang udah lama di luar negeri dan mempunyai anak bersuamikan seorang Australia anaknya ini. Jadi kita memang cari karakter itu yang pas dari tingkatan umurnya sama bagaimana bagaimana dia menggulirkan cerita. Saya pikir Ibu sebagai yang udah pas, ini juga sebagai anaknya yang udah lama gak ketemu. Giselle ya tentunya juga kita berharap juga dengan popularitas Giselle itu pasti akan membuat film ini menjadi menarik untuk ditonton. Ya jadi sebenarnya ini tuh film horor pertama aku, jadi seneng banget dan lumayan deg-degan banget dari kemarin. Terutama terus ada Ingrid gitu kan yang main kayak oke ini mesti gimana nih gitu. Tapi untungnya memang dapat karakternya sebagai putri di sini emang sebagai seorang anak dan seorang ibu gitu. Jadi kurang lebih nggak terlalu yang sampai gimana banget. Maksudnya masih bisa dibayangkan gitu, masih relate tuh dengan karakter yang kalau Putri mah netral ya kayaknya ya, dia tuh justru ya Mas ya, Putri tuh netral dan paling netral takutnya ya untuk teman-teman. Tambahin nih Kak Debbie. Yes. Jadi Giselle ini sebetulnya penakut orangnya. Iya, aslinya. Sangat penakut begitu. Ya. Kemudian ketika bermain harus satu frame dengan saya begitu. Giselle kan tahu bahwa itu saya begitu ya. Walaupun saya misalnya memakai atribut yang menakut-nakutin. Menakutkan saya mah takut begitu. bener. Tapi beliau ini takut begitu. Dan ketika ada satu adegan gitu, dia harus tiduran di samping saya, tiba-tiba saya bangun padahal saya sudah mati. Nah dia tuh teriaknya sebenarnya natural, takut, dan dia berlari gitu ke memang adegannya dia harus berlari karena takut dan melompati jendela begitu. Itu dilompati bener setengah lompat gitu. Setengah kaki keluar bener. Soalnya emang ngeri. Bayangin aja. Terus habis gitu Ece dengan atributnya itu kan malam gelap, terus emang saya penakut lagi. Walaupun udah tahu sih ada kameramen di situ, tapi tetap aja ya. Saking mendalaminya menakut-nakutin ini ya, vibe seremnya ini ya Kak Giselle ya. Emang penakut aja aslinya udah. Saya tambahin beruntung karena dalam film ini film horor saya yang ketujuh. Tapi Betul, saat ini begitu adegan mereka berdua, saya nggak ngedirect mereka, saya ngedirect DOP karena apa? Mereka tuh udah lepas sendiri. Giselle itu ketakutan natural besar, ya? natural, dan saya nggak arahin dia actingnya, tapi saya arahin kamera ngejar dia aja gitu. Jadi sebenarnya ketakutan Giselle meringankan saya untuk bekerja handle pemain karakternya. Jadi saya lebih fokus ke